Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas kami yang berjudul prosedur pengembangan modul guna untuk memenuhi tugas final dalam mata kuliah media pembelajaran. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada panutan kita semua, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabatnya, para keluarganya, dan umat Islam sekalian. Amin. Sebelum kami masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari profil kami. Yang pertama di sini ada teman saya Hardianti, dan saya sendiri Herlian, dan teman saya Asmad. Selanjutnya saya akan masuk ke SKKD. Standar kompetensi di sini menjelaskan dua hal. Yang pertama itu menjelaskan pengertian modul, yang kedua menjelaskan cara pengembangan modul. Sementara kompetensi dasarnya menjelaskan langkah pengembangan modul, dan yang kedua menjelaskan karakteristik modul. Selanjutnya masuk di indikator. Indikatornya di sini dia menjelaskan prosedur pengembangan modul. Sementara tujuan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian modul. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan cara pengembangan modul. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi. Materi di sini ada tiga, ada karakteristik, ada modul, ada pengembangan. Yang pertama, kita akan melihat dulu pengertian modul itu sendiri. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencangkup isi materi. Metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sementara karakteristik di sini yang pertama self-instruksional, di mana self-instruksional ini dia menjelaskan siswa itu mampu membelajarkan diri sendiri, dia tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained di sini dia seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam suatu modul utuh. Dan yang ketiga, stand alone ini dia menjelaskan tentang modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama media lain. Dan yang keempat itu adaptif. Ya, adaptif di sini modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly. User friendly di sini modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab atau bersahabat akrab dengan pemakainya. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi di sini dia mencangkup dalam konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Yaitulah tadi penjelasan dari keenam bagian-bagiannya dalam karakteristik. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan modul. Pengembangan di sini
terdapat beberapa langkah-langkah yang kami canggupkan di sini. Ada 4, ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua ada tahap penulisan, yang ketiga tahap review atau uji coba dan revisi, yang keempat tahap finalisasi dan pencetakan. Yang pertama ini tahap perencanaan. Di sini termaktub di dalamnya penyusunan garis besar isi modul atau GBM. Sementara yang kedua, tahap penulisannya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu persiapan outline atau rancangan modul. Yang ketiga menulis draft 1. Yang ketiga melengkapi draft 1 menjadi draft 2. Tahapan ketiga ini review atau uji coba dan revisi. Di sini juga dibagi menjadi 2 bagian, review ahli dan teman sejawat. Yang kedua uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Sementara yang keempat tahap finalisasi dan pencetakan. Di sini juga terbagi atas 2. Yang pertama pembuatan naskah modul dan yang kedua itu pencetakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, dapat kami paparkan. Selanjutnya kami masuk ke latihan soal atau evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang kami canggupkan itu hanya dua soal saja, di mana yang pertama itu menjelaskan tentang langkah-langkah, dan bunyi soalnya sebagai berikut. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan modul kecuali. Yang pertama tahap penulisan, dan bagian B tahap perencanaan, bagian C tahap finalisasi, dan bagian D tahap pengorganisasian. Marilah kita bersama-sama untuk coba menjawab dari latihan soal ini. Kita coba menjawab bagian, kita klik dulu A. Semoga Anda beruntung. Mohon maaf, ternyata jawaban yang kita klik itu, yang kita pilih salah. Tapi jangan resah, kita akan mencoba lagi di bagian soal kedua. Semoga sudah ada keberuntungan. Ya. Soal kedua, seluruh materi pembelajaran dari 1 unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam suatu modul utuh merupakan pengertian dari A. Self-contained, B. Self-instruksional, C. Stand-alone, D. Adaptive. Nah, kita mencari jawaban yang benar. Semoga jawaban kita kali ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kita pilih bagian A. Ya, benar sekali, ternyata kita mendapatkan jawaban yang benar. Itulah tadi dari pemaparan materi kami. Semoga dapat memberikan kita motivasi yang bisa membawa kita untuk lebih giat belajar, dan semoga juga apa yang terdapat di dalam materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas kami yang berjudul prosedur pengembangan modul guna untuk memenuhi tugas final dalam mata kuliah media pembelajaran. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada panutan kita semua,
yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para sahabatnya, para keluarganya, dan umat Islam sekalian. Amin. Sebelum kami masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari profil kami. Yang pertama di sini ada teman saya Hardianti, dan saya sendiri Herlian, dan teman saya Asmad. Selanjutnya saya akan masuk ke SKKD. Standar kompetensi di sini menjelaskan dua hal. Yang pertama itu menjelaskan pengertian modul, yang kedua menjelaskan cara pengembangan modul. Sementara kompetensi dasarnya menjelaskan langkah pengembangan modul, dan yang kedua menjelaskan karakteristik modul. Selanjutnya masuk di indikator. Indikatornya di sini dia menjelaskan prosedur pengembangan modul. Sementara tujuan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian modul. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan cara pengembangan modul. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi. Materi di sini ada tiga, ada karakteristik, ada modul, ada pengembangan. Yang pertama, kita akan melihat dulu pengertian modul itu sendiri. Modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencangkup isi materi. Metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sementara karakteristik di sini yang pertama self-instruksional, di mana self-instruksional ini dia menjelaskan siswa itu mampu membelajarkan diri sendiri, dia tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained di sini dia seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam suatu modul utuh. Dan yang ketiga, stand alone ini dia menjelaskan tentang modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama media lain. Dan yang keempat itu adaptif. Ya, adaptif di sini modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly. User friendly di sini modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab atau bersahabat akrab dengan pemakainya. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi di sini dia mencangkup dalam konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Yaitulah tadi penjelasan dari keenam bagian-bagiannya. Dalam karakteristik selanjutnya kita masuk ke pengembangan modul. Pengembangan di sini ada terdapat beberapa langkah-langkah yang kami canggupkan di sini ada 4. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap perencanaan, yang kedua ada tahap penulisan, yang ketiga tahap review atau uji coba dan revisi. Yang keempat tahap finalisasi dan pencetakan. Yang pertama ini tahap perencanaan di sini termaktub di dalamnya penyusunan garis besar isi modul atau GBM. Sementara yang kedua tahap penulisannya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu persiapan outline atau rancangan modul. Yang ketiga menulis draft 1. Yang ketiga
melengkapi draft 1 menjadi draft 2. Tahapan ketiga ini review atau uji coba dan revisi. Di sini juga dibagi menjadi dua bagian, review ahli dan teman sejawat. Yang kedua, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Sementara yang keempat, tahap finalisasi dan pencetakan. Di sini juga terbagi atas dua. Yang pertama, pembuatan naskah modul, dan yang kedua itu pencetakan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan, dapat kami paparkan. Selanjutnya kami masuk ke latihan soal atau evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang kami cangkupkan itu hanya dua soal saja, di mana yang pertama itu menjelaskan tentang langkah-langkah, dan bunyi soalnya sebagai berikut. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan modul kecuali. Yang pertama, tahap penulisan, dan bagian B tahap perencanaan, bagian C tahap finalisasi, dan bagian D tahap pengorganisasian. Marilah kita bersama-sama untuk coba menjawab dari latihan soal ini. Kita coba menjawab bagian, kita klik dulu A. Semoga Anda beruntung. Mohon maaf, ternyata jawaban yang kita klik itu, yang kita pilih salah. Tapi jangan resah, kita akan mencoba lagi di bagian soal kedua. Semoga sudah ada keberuntungan. Ya. Soal kedua, seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam suatu modul utuh merupakan pengertian dari A. Self-contained, B. Self-instruksional, C. Stand-alone, D. Adaptive. Nah, kita mencari jawaban yang benar. Semoga jawaban kita kali ini bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kita pilih bagian A. Ya, benar sekali, ternyata kita mendapatkan jawaban yang benar. Itulah tadi dari pemaparan materi kami. Semoga dapat memberikan kita motivasi yang bisa membawa kita untuk lebih giat belajar, dan semoga juga apa yang terdapat di dalam materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.